Halo guys, kembali lagi bersama gue Rizky. Pada kesempatan kali ini, gue mau mereview atau merecap alur cerita yang berjudul Ramona ya guys. Film ini rilis pada tahun 2019. Sebelum masuk alur ceritanya, gue mau kasih tahu nih guys, kalau video ini berisi full spoiler konten. Tinggalkan video ini jika kalian tidak suka dengan film yang full spoiler guys. Oke guys, gak usah terlalu banyak bacot, langsung aja sandarkan tubuh anda, hidupkan keterangan layar, langsung kita putar intronya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang bocil nakal yang suka dugem bernama Andre. Terlihat Andre sedang berada di sebuah pesta. Di sela-sela Andre menikmati pesta, dia disuruh teman-temannya untuk melakukan adegan bercangkul ria bersama Ramona guys. Namun Andre ini menolak dan tidak mau gitu loh. Roman-romannya si Andre ini mau tapi malu kayaknya guys. Dia lebih memilih ritual sabun di rumah kayaknya. Lanjut, lalu Andre menghampiri Ramona untuk berdansa bersama. Saat berdansa, Ramona mengajak Andre untuk pergi melakukan kegiatan bercangkul ria. Tapi Andre dengan kuat iman dan dengan pengalaman di pesantren, dia pun menolak Ramona untuk melakukan adegan bercangkul guys. Si Ramona pun merasa kecewa dan meninggalkan bocah kuat iman ini. Scene berganti. Pada pagi harinya, si Andre bercerita pada kedua teman bagongnya bahwa dia tidak akan mencicipi apem anget milik orang lain kecuali pacarnya sendiri. Temannya pun marah dan mengatakan bahwa dia rela melakukan apapun demi bisa mencicipi apem anget Ramona. Kemudian Sim berpindah kepada teman Andre yang telah berpacaran dengan Ramona. Kita sebut aja temannya bernama Toto ya guys. Karena Andre cemburu, Andre pun nge-PHO hubungan mereka dan menyuruh Toto untuk menyudahi hubungan itu. Di situ Andre berkata bahwa Ramona tidak benar-benar mencintainya dengan tulus, melainkan hanya sebatas pelarian semata karena telah ditolak sang Andre. Tapi Ramona pun mengelak pernyataan Andre tersebut dan malah memfitnah Andre. Toto yang tak bisa menahan hasrat bogeman langsung meluncurkan tinju Ipman kepada Andre. Ketika pulang sekolah, Andre bercerita kepada ibunya bahwa cewek yang dia sukai marah kepadanya karena Andre telah menolak adegan cangkul ria bersama Ramona. Dan si ibu pun bangga dong kepada anaknya. Ibu pun berkata, "Sip atumang, gak sia-sia ibu naruh lu di pesantren." Sang ibu pun memberi sebuah hadiah liburan kepada Andre agar tidak larut dalam kesedihan. Sim berganti saat Andre dan ibunya sampai di tempat liburan. Andre pun terbujur kaku saat melihat sang resepsionis blondie yang sangat rupawan, aduhai dan berwajah saik. Ia bernama Anemona guys. Andre langsung mengajak Anemona untuk berkenalan dan berkencan. Malam harinya Andre pun mengajak Anemona untuk berjalan-jalan di pesisir pantai guys. Kayaknya ada niat busuk nih dari Kang Andre. Lanjut, Andre pun sedikit mulai merayu Anemona untuk bercangkul di pesisir pantai pada malam hari. Dan Anemona pun sedikit terkena rayuan mau dari ABG labil ini. Dan langsung mengajak Andre untuk ke kamarnya, lalu mereka mencangkul dalam-dalam sampai pagi. Bisa aja nih bocah, baru kenal langsung diajak memperbanyak populasi manusia. Keesokan harinya, Andre dan ibu berniat untuk pergi jalan-jalan. Ibu Andre terlihat sangat girang sekali. Kira-kira kenapa ya ini sang ibunda? Saat di jalan, Andre berpapasan dengan om-om gundul yang bekerja di hotel tersebut. Anemona pernah bercerita bahwa om gundul tersebut sering menggoda Anemona. Dan Andre pun meledeknya dengan berkata, "Yehe, kasihan atuh om, udah kerja lama di sini nggak pernah cicipin apem Anemona. Kayak gue dong, baru kenal langsung dapat." Gak disangka ya, sang om gundul pun membalas, gak apa-apa tong, gak dapat apem Anemona, yang penting gue udah ngerasain apem ibu lu semalam." Ya ampun, buset, jawaban om gundul damage-nya mendarah daging guys. Sim pun berganti. Saat Andre pulang jalan-jalan, Andre pun langsung menemui Anemona. Di sini Anemona pun mengatakan bahwa dia baru saja dipecat karena kemarin malam bosnya melihat Andre keluar dari kamar Anemona. Siapa suruh nyangkul di kamar neng? Di pesisir pantai di bawah sinar rembulan kan mantep tuh. Dan sang Andre pun merasa bersalah. Andre juga kembali bersedih karena mengetahui kalau Anemona sebentar lagi akan pergi meninggalkan Andre dan dijemput pacarnya. Lalu Anemona pun menenangkan Andre dan berkata, "Santai tuh mang, jodoh mah yang ngatur yang kuasa. Kalau gue jodoh lu pasti gue balik lagi." Lanjut, Sim berganti. Saat Andre sudah pulang dari liburannya, di rumah dia masih memikirkan kenangan mencangkul bersama Anemona. Dan Andre pun lupa untuk meminta nomor teleponnya. Tiba-tiba HP Andre berbunyi dan terdapat pesan dari Ramona bahwa dia telah di-KDRT oleh Toto. Lalu Ramona meminta Andre untuk berkunjung dan menemuinya. Sampainya di rumah Ramona, Andre malah membuat Ramona semakin emosi dan ingin menguppercut Andre. Ramona pun mengancam Andre bahwa dia akan wuru-wuru ke semua orang bahwa yang telah meng-KDRT Ramona adalah sang Andre sendiri. Esokan harinya saat Andre berada di sekolah, teman-temannya pun sudah mendengar wuru-wuru dari Ramona. Dan semua pun percaya apa yang dikatakan Ramona tentang Andre. Tetapi tidak dengan Aliu ya guys.
Pulang sekolah, lagi-lagi Andre wadul kepada ibunya bahwa dia habis difitnah oleh Ramona. Kang wadul mah bebas guys. Lanjut. Di situ ibu Andre malah menanyakan tentang Anemona. Andre pun menjawab bahwa dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Anemona. Ibunya pun memotivasi Andre untuk tidak mudah menyerah dan berputus asa untuk mencari Anemona. Andre pun serasa dapat hidayah dan restu dari orang tua, dia pun langsung bergegas mencari Anemona lewat sosmed. Setelah sekian lama, Andre pun menemukan nomor kontak dari Anemona. Andre pun dengan penuh rindu akan apem Anemona langsung menghubungi Anemona. Di telepon, Andre langsung mengatakan bahwa Andre ingin bertemu dengan Anemona. Kemudian Anemona pun mengajak Andre untuk langsung aja menginap di rumahnya. Scene berganti. Saat Andre dan Anemona bertemu, mereka sangat bahagia. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi sebuah klub. Saat asik berdansa, Anemona mengajak Andre untuk ke toilet dan melakukan pelampiasan hasrat ingin saling mencangkul. Dalah. Belum aja selesai, mereka pun diganggu oleh seekor satpam guys, yang gak tahu situasi kondisi. Satpam itu pun mengetahui apa yang dilakukan budak-budak ABG tersebut. Tanpa basa-basi, Andre pun diberi bogeman ala Saitama oleh satpam gundul tersebut. Ketika mereka pulang ke rumah Anemona, Andre pun langsung diobati sama Anemona dengan menggunakan apem hangatnya. Emang betul nih apem obat maju dari segala penyakit ringan nih guys. Setelah melakukan adegan tidak senonoh, Andre pun menyatakan cinta kepada Anemona. Tetapi Anemona menolak karena dia sudah punya pacar yang bernama Tudor guys. Tudor ini adalah seorang om kaya raya. Jadi Anemona tidak bisa meninggalkan om ini karena om ini merupakan salah satu sumber pencarian Anemona. Andre pun pergi dan berkata dalam hati, apa daya gue tong yang makan dari nasi kotak sisa syukuran kemarin. Lanjut, scene berpindah. Saat Andre sudah mulai bersekolah lagi, ketika baru masuk di kelas, dia pun dibully teman-temannya. Teman-temannya mengatakan kalau Andre dan Alin merupakan cowok suka cowok guys. Karena bulian itu, Andre menjadi sangat tertekan dan stres. Sampai-sampai dia bermimpi melakukan percangkulan dengan cewek yang super jumbo di kelasnya. Lagi enak-enaknya bermimpi, tiba-tiba ibunya membangunkan Andre karena Alin datang. Alin bercerita bahwa dia sangat malu karena banyak orang yang mengatakan kalau dia suka bermain tusuk-tusukan bersama Andre. Andre pun memutuskan untuk merubah gaya hidupnya agar tidak ada yang membulinya lagi. Dan Andre pun sekarang berubah menjadi fuckboy dong. Ramona pun tertarik dengan Andre. Lalu mereka menjalin hubungan. Lama-kelamaan Andre tahu bahwa selama ini Totok yang memfitnah Andre, bukannya Ramona guys. Andre pun dengan penuh dendam terpendam membalas perbuatan Totok dengan cara meletakkan bunga dan surat cinta di meja mbak-mbak jumbo dengan mengatasnamakan Totok. Lalu mbak-mbak badan kekar itu pun mendekati Totok guys dan mengatakan kalau dia bersedia menjadi pacarnya. Buset, makan tuh Totok. Tetapi Totok dengan tidak sopannya mencaci maki mbak-mbak kekar tersebut yang mengakibatkan kemarahan yang tidak terbendung. Sampai-sampai dia ngefitnah kalau Totok pernah mencangkul apa milik mbak-mbak tersebut. Singkat cerita, Ramona menghubungi Andre guys. Ramona mengajak Andre ke rumahnya. Kemudian mereka pun melakukan pancul-mancul di belakang pintu saat rumah sepi. Setelah selesai mencangkul, Ramona berkata kalau Ramona menyesal dulu menolak Andre. Ketika Andre bersama Ramona, tiba-tiba mbak-mbak resepsionis Blondie meng-SMS Andre kalau dia akan datang ke rumahnya dan berkata, "Mang, gue mau ke rumah lu nih, jemput juga ya sekalian juga bawain martabak buat mama." Andre pun bingung mencari alasan agar bisa pergi meninggalkan sang Ramona. Andre pun menjemput Anemona dan membawa dia pulang dan memperkenalkan dengan ibunya. Setelah sekian lama Anemona menggibah dengan ibunya, Anemona pun masuk ke kamar Andre. Lalu terjadilah adegan tidak senonoh guys. Kok gak takut ketahuan ibunya ya? Lanjut, saat Anemona tertidur, Andre mendapat SMS dari Ramona yang berkata, "Keluar bang, gue udah di depan nih, sesuai alamat ya." Lalu Andre pun menemui Ramona. Ramona mengajak Andre untuk bermain becek-becekan di tengah malam. Tapi Andre pun menolak dan beralasan kalau Andre tak suka becek-becekan dan Andre pun memutuskan Ramona. Buset, diputusin guys. Scene berpindah. Saat mereka sudah menjadi dewasa, Andre kini menjadi penulis buku terkenal. Saat Andre mau pergi, Anemona menggodanya agar tidak pergi. Tapi dengan keputusan dan pemikiran yang matang-matang, Andre tak pergi guys. Ia pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan Alin. Mereka pun berdugem, jedak-jeduk merayakan kesuksesan Andre. Ketika mau pulang, Andre bertemu sang mantan, yang Ramona itu guys. Sang mantan mencoba menggoda Andre, tapi dengan kekuatan kasih sayang kepada Anemona, Andre pun berkata, "Udahlah, gue udah bosan sama lu, gue udah pernah cobain kali, gue mah pulang aja." Singkat cerita, saat Andre sedang menunggu taksi, Ramona menghampiri Andre dan mengatakan kalau dia sudah mempunyai tunangan. Lalu Ramona menawari Andre tumpangan di mobilnya. Di dalam mobil, Andre sangat shock cuek. Karena kesal, Ramona langsung tunjukin skill balap liar yang ia pelajari di Need for Speed Most Wanted Season 2 guys. Di situ Andre pun merasa ketakutan dan minta untuk berhenti sejenak dan mengobrol-ngobrol.
Ramona bercerita kalau dia tidak bahagia hidup bersama tunangannya yang kaya raya. Dibandingkan saat bersama Andre waktu dulu, Ramona sangat bahagia guys. Tiba-tiba Ramona langsung nyosor tiduran di otong Andre. Buset nih, ini cewek agresif banget. Lanjut, lalu mereka melakukan pencakokan lagi. Lagi-lagi mencangkul, lagi-lagi mencangkul. Menang banyak nih bocah. Sim pun berganti pada Andre yang datang ke rumah Alin dan bercerita kalau dia udah ternodai oleh perselingkuhan dengan mantannya Ramona. Kemudian Alin pun memutuskan untuk menawari tumpangan menginap di rumahnya. Keesokan paginya saat Andre pulang ke rumah, dirinya tidak mendapati Anemone ada di rumah. Andre malah menemukan sepucuk pesan dari Anemone yang berisi, "Gue mau cabut dulu tukang, gue gak betah sama lu gak ada duitnya, nyesel gue kenal sama lu." Andre pun bersedih guys. Saat meratapi kesedihan, Andre pun mendapat SMS dari Ramona. Ramona mengatakan kalau dia tidak akan membiarkan Andre hidup bahagia guys. Dan film pun tamat. Ya kalau menurut gue filmnya cukup bagus ya guys. Film ini mengajak kita untuk berpikir dan menurut saya alurnya masih bisa dimengerti. Tapi masih ada yang tidak dijelaskan di film ini. Apalagi di ending film ini Ramona mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Andre bahagia guys. Apakah Ramona menculik Anemone? Atau Ramona memberitahu Anemone bahwa dia sudah mantap-mantap dengan Andre? Hanya Tuhan dan Kang Sutradara yang tahu lah guys. Oke guys, mungkin cukup segini aja lo cerita dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys untuk mendukung channel ini agar saya lebih bersemangat membuat videonya. Link video ada di deskripsi ya guys. Silahkan menonton versi fullnya. Oke, sekian penutupan dari saya. Maaf jika ada salah-salah perkataan. Dan oke, bye-bye.